Gegara benjanisnya Pres Jokowi intimidasi para menteri. Menteri yang nyalek banyak, Pak. Ya, yang harus kita tahu ya, secara aturan memang diperbolehkan. Kalau dari saya, yang penting tidak mengganggu tugas-tugas keseharian. Yang ketiga, selalu saya evaluasi. Kalau memang mengganggu, kerjanya terganggu, ya ganti bisa. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Nggak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya tuh. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Ini menarik, ya. Banyak yang langsung terkecoh menganggap bahwa ini adalah sebuah umpatan hinaan kepada jabatan presiden dan tidak bisa dibiarkan, ini harus ditangkap dan seterusnya. Sebenarnya lalu presiden sekarang tidak baca buku dan tidak pintar pidato begitu ya. Jadi kenapa kita selalu mendikotomikan? Yang kita cari tentu presiden yang pintar dan juga bisa bekerja. Makanya saya katakan yang dicari itu adalah presiden yang keren, cadas ya, yaitu kepengen presiden yang cakap, adil dan cerdas. Jadi cakap itu mewakili kaki ya, adil itu mewakili hati, kemudian cerdas itu mewakili otak. Jadi tiga hal itulah yang harus dipunyai. Jadi nggak bisa kerja saja tanpa mikir ya, sehingga hutang menumpuk misalnya. Atau tidak bisa juga misalnya hanya sekedar saya prihatin hati misalnya. Gegara benjanisnya Pres Jokowi intimidasi para menteri. Teater politik kotor makin merusak citra istana. Satu demi satu korban berjatuhan di lingkaran kekuasaan Jokowi. Para pembantu presiden terkesan diperbudak agenda politik terselubung. Bahkan bukan lagi terkesan, namun fakta terungkap dari ramainya perbincangan di kalangan jurnalis independen dan rakyat yang cerdas. Modus politik intimidasi rezim Jokowi menjadi sorotan serius sejumlah menteri dan ketum partai jelang Pilpres 2024. Berada dalam bayang-bayang teror dan intimidasi, seolah wajib manut pada kepentingan politik Jokowi, berani lawan masuk penjara. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan sekaligus ketum Golkar dalam sepekan ini teraniaya dan terancam dikudeta. Serangan brutal itu muncul lantaran Airlangga diisukan bertemu Anies Baswedan. Tanya itu kepala Jokowi dan Luhut jadi berasap, terbakar kebencian menyaksikan mayoritas kader dan simpatisan Golkar semakin masih bergerak di arus perubahan mendukung Anies, jelas pahit dan menyakitkan. Jika situasi ini terus berlanjut, semakin menguatkan kesimpulan rakyat bahwa gegara benjanis maju sebagai calon presiden, Jokowi intimidasi para menterinya. Tentu norak, jahat, dan tidak elok. Rakyat sangat berharap seluruh kader dan simpatisan Golkar bersatu. Fakta 58 skandal proyek mangkrak Jokowi sudah ada di meja Airlangga. Dokumen itu jangan dibuang ke tempat sampah, ungkapnya. Gegara benjanisnya Pres Jokowi intimidasi para menteri. Teater politik kotor makin merusak citra istana. Satu demi satu korban berjatuhan di lingkaran kekuasaan Jokowi. Para pembantu presiden terkesan diperbudak agenda politik terselubung. Bahkan bukan lagi terkesan, namun fakta terungkap dari ramainya perbincangan di kalangan jurnalis independen dan rakyat yang cerdas. Modus politik intimidasi rezim Jokowi menjadi sorotan serius sejumlah menteri dan ketum partai jelang Pilpres 2024. Berada dalam bayang-bayang teror dan intimidasi, seolah wajib manut pada kepentingan politik Jokowi, berani lawan masuk penjara.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan sekaligus Ketum Golkar dalam sepekan ini teraniaya dan terancam dikudeta. Serangan brutal itu muncul lantaran Airlangga diisukan bertemu Anies Baswedan. Tanya itu Kepala Jokowi dan Luhut jadi berasap terbakar kebencian menyaksikan mayoritas kader dan simpatisan Golkar semakin masih bergerak di arus perubahan mendukung Anies jelas pahit dan menyakitkan. Jika situasi ini terus berlanjut semakin menguatkan kesimpulan rakyat bahwa gegara benci Anies maju sebagai calon presiden, Jokowi intimidasi para menterinya. Tentu norak, jahat dan tidak elok. Rakyat sangat berharap seluruh kader dan simpatisan Golkar bersatu. Fakta 588 skandal proyek mangkrak Jokowi sudah ada di meja Airlangga. Dokumen itu jangan dibuang ke tempat sampah, ungkapnya. Gegara benci Anies nyapres, Jokowi intimidasi para menteri. Jantar politik kotor makin merusak citra istana. Satu demi satu korban berjatuhan di lingkaran kekuasaan Jokowi. Para pembantu presiden terkesan diperbudak agenda politik terselubung. Bahkan bukan lagi terkesan, namun fakta terungkap dari ramainya perbincangan di kalangan jurnalis independen dan rakyat yang cerdas. Modus politik intimidasi rezim Jokowi menjadi sorotan serius sejumlah menteri dan ketum partai jelang Pilpres 2024. Berada dalam bayang-bayang teror dan intimidasi. Seolah wajib manut pada kepentingan politik Jokowi, berani lawan masuk penjara. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan sekaligus Ketum Golkar dalam sepekan ini teraniaya dan terancam dikudeta. Serangan brutal itu muncul lantaran Airlangga diisukan bertemu Anies Baswedan. Tanya itu Kepala Jokowi dan Luhut jadi berasap terbakar kebencian menyaksikan mayoritas kader dan simpatisan Golkar semakin masih bergerak di arus perubahan mendukung Anies jelas pahit dan menyakitkan. Jika situasi ini terus berlanjut semakin menguatkan kesimpulan rakyat bahwa gegara benci Anies maju sebagai calon presiden, Jokowi intimidasi para menterinya. Tentu norak, jahat dan tidak elok. Rakyat sangat berharap seluruh kader dan simpatisan Golkar bersatu. Fakta 588 skandal proyek mangkrak Jokowi sudah ada di meja Airlangga. Dokumen itu jangan dibuang ke tempat sampah, ungkapnya.